Selamat pagi semua brothers dan sisters. Tidak terasa kita sudah 2 minggu ya di tahun yang baru. Masih suasana menyusun rencana, berpikir, mengambil waktu. Banyak hal yang kita sedang akan mulai bersama dengan Tuhan. Dan ini adalah waktu yang tepat kita memang duduk memikirkan segala hal. Saya selalu katakan mulai dengan Tuhan dan semua akan clear dan jelas ke depan. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami akan terbang tinggi bersama dengan Engkau. Tapi juga tetap merasa aman. Karena itulah kalau kami berjalan di dalam rancangan Tuhan. Hari ini kami mau belajar kembali di dalam bulan ini Tuhan. Kami mau mengerti rancangan-Mu yang begitu tinggi bagi setiap kami. Kami mau belajar bagaimana berjalan bersama dengan Engkau. Memulai dengan Engkau. Di atas segalanya, tambahkan iman kami untuk kami percaya rancangan-Mu lah yang lebih tinggi daripada rancangan kami Tuhan. Pagi hari ini ajari kami semua, tuntun hamba-Mu untuk hanya menyatakan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami mengenai rancangan-rancangan-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan belajar kembali dengan tema yang sama. Inilah tema besarnya kita sepanjang tahun 2022, higher. Rancangan Tuhan lebih tinggi. Hari ini kita akan belajar 3 hal. Mengapa rancangan Tuhan itu lebih tinggi? Dan ini akan memberikan kita satu keyakinan untuk kita sangat aman, bahkan percaya pada rancangan Tuhan. Kita lanjutkan dari kitab Yesaya, kitab yang kita pelajari sama-sama. Kitab Yesaya adalah miniatur dari Alkitab. Wah, apa maksudnya? Kenapa itu disebut miniatur? Kalau kita baca pertama dari sisi pembagian, kitab Yesaya itu dibagi 2. Proto Yesaya, Yesaya, buku Yesaya yang pertama itu adalah ada 39 pasal, pasal 1 sampai 39. Itu seperti paralel dengan kitab-kitab perjanjian lama, yaitu 39 kitab. Deutero Yesaya ada 27 pasal, 40 sampai 66. Itu pun paralel dengan kitab perjanjian baru kita, ada 27 kitab. Pesannya juga sama. Proto Yesaya itu berbicara penghakiman, perjanjian lama berbicara penghukuman karena berada di bawah hukum Taurat. Tetapi Deutero Yesaya itu berbicara penghiburan, perjanjian baru berbicara penyelamatan karena itu di dalam hukum kasih karunia Kristus. Jadi makanya disebut miniatur Alkitab. Jadi penting nggak bulan ini kita baca kitab Yesaya? Iya. Kitab Yesaya itu seperti kitab perjanjian lama, perjanjian baru dipres, disaring patinya semua, dan itulah kitab Yesaya. Jadi bagi kita yang belum pernah menyelesaikan Kejadian sampai Wahyu, mari kita selesaikan kitab Yesaya. Amin. Lebih menarik lagi, tema kita diambil dari Deutero Yesaya dan perjanjian baru. Ada hal-hal yang menarik. Kalau kita baca Deutero Yesaya atau Yesaya kedua, proto itu pertama, Yesaya yang bagian 2 kira-kira itu. Di pasal 40 itu dibagi 3 juga pembagiannya. Pasal 40 sampai 48 itu berbicara menghibur umat Tuhan. Pasal 49 sampai 57 itu berbicara hamba Tuhan mati dan bangkit kembali. Pasal 58 sampai 66, kemuliaan yang akan datang. Bukankah ini perjalanan kita, perjanjian baru? Tuhan menghibur kita dengan memberikan keselamatan. Kristus mati dan bangkit. Kemudian kita menunggu kemuliaan yang akan datang. Pesannya, ayat yang paling tengah dari Deutero Yesaya, kalau kita ambil ayat tengahnya, itu adalah inti perjanjian baru juga, jatuh di Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh pemberontakan kita
dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Barusan kita komuni, luka-luka Yesus menyembuhkan kita apapun keadaan kita. Amin. Wow, yang seret jodoh, itu pun bisa sembuh. Benar ya? Kapan Tuhan akan sembuh tahun ini? Amin. Apalagi yang kita punya sakit penyakit katanya akan disembuhkan Tuhan. Ya, jiwa kita yang lagi berkabung, kita percaya itu. Dan awal yang tepat kita memulai dari kitab Yesaya. Amin. Jadi semangat ya. Ini mendorong kita untuk semangat membaca kitab Yesaya. Jadi dengan ada gambaran ini, kita lihat, wow, personal time with God-nya kita akan menjadi waktu yang paling kita enjoy dan sukacita setiap hari. Amin, brothers and sisters. Kita lanjut. Ini tema kita. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Siapa yang pernah hitung tingginya langit dan bumi? Udah ada yang hitung? Ada ahli astronomi di sini? Enggak ada bro, yang ada ahli astrologi, karena percaya sama astrologi. Aku kan selalu ditanya, kamu bintangnya apa? Saya enggak tahu, yang saya tahu saya bintangnya damai, itu yang saya tahu. Ini, saya kasih gambaran kecil aja, gambaran kecil. Rainer ketawa dia di sini. Ya, selamat datang Rainer, ada brother kita di sini udah sehat, dia ngalamin operasi tahun lalu, dan oleh bilur-bilur Kristus dia telah sembuh dan akan disembuhkan penyakit-penyakit yang lain, termasuk yang saya sebutkan pertama tadi. Dikatakan begini, rancangan Tuhan, jalannya Tuhan lebih tinggi dari rancangan kita dan jalan kita. Pertanyaannya, setinggi apa? Kalau langit kita ambil di sini adalah lapisan ozon. Lapisan ozon, langitnya bumi kita. Saya berbicara itu. Troposfer aja 11 km tingginya. Dari tempat kita berpijak sekarang. Kalau stratosfer 50 km. Mesosfernya 87 km. Termosfer itu lebih tinggi lagi. Sampai yang paling luar dari lapisan langitnya kita, langitnya bumi adalah eksosfer. Wow. Berapa? 300. Bayangkan jalannya Tuhan sama jalannya kita lebih tinggi 300 km. Wow. Kita belum berbicara kalau itu adalah langit dari semesta. Itu lihat tuh. Universe. Bukan Miss Universe ya. Ini alam semesta. Bumi hanya setitik. Itu titik bumi, kita berada di situ. Di antara bumi sendiri aja kita satu titik lagi kita. Begitulah tingginya rancangan Tuhan, jalan Tuhan. Dari rancangan dan jalan kita. Amin. Kita harus setuju dulu di sini dan yakini ini. Sekarang kalau saya bertanya begini, apa rancangan Tuhan buat pernikahan kita? Setinggi apa rancangan Tuhan buat pernikahan kita? Brothers and sisters. Cukuplah bro nggak berantem setiap hari. Cukuplah dari berantem setiap hari jadi 2 kali seminggu. Itu udah cukup bro. Rancangan Tuhan tidak sampai di situ. Bagi kita yang anak teens, apa rancangan Tuhan buat kita? Cukuplah kalau aku nanti jadi YouTuber. Lebih tinggi lagi. Satelit belum sampai kepada langitnya Tuhan. Apa rancangan Tuhan bagi kita hari ini? Yang anak kampus. Lulus dengan cum laude dan setelah kerja tidak ke laut. Itu aja. Setinggi itukah? Kita udah bilang pencapaian tertinggi seorang anak kampus adalah cum laude. Tidak, rancangan Tuhan bagi anak kampus jauh lebih tinggi dari itu. Amin. Apa yang lebih tinggi? Inilah tugas kita mencari itu sepanjang bulan ini.
Bagi single kan dua aja problemnya dalam hidup, tapi sok-sok mereka paling banyak masalah dalam hidup. Problemnya single apa sih dalam hidup? Kasih tahu saya pernah single. Kerjaan. Stres dengan kerjaan, uang. Ngapain stres? Orang kamu jomblo kok. Buat sendiri 2 juta juga cukup. Tidur di pos satpam kalau single. Iya kan? Di mana aja oke kok. Iya kan? Ambil kos-kosan 3 kali lipat dari kuburan. Kan bisa, cukup kok. Apalagi dibilang jodoh. Saya udah buktikan cari jodoh tidak pakai modal. Hah? Nggak pakai modal. Jujur aja. Ya ini jujur. Masalah kalian adalah kalian nggak jujur ke Tuhan, nggak jujur ke diri sendiri, nggak jujur ke doi, makanya nggak dapat. Betul nggak? Ini kan rancangan Tuhan bagi kita, dapat kerjaan bagus dan jodoh kecil. Rancangan Tuhan. Berarti kamu masih di level apa itu bro ya? Bukan belum masuk di atmosfer itu. Itu apa? Level apa itu? Minus. Jangan-jangan rancangan kita hari ini bukan membawa kita makin tinggi ke langitnya Tuhan, makin dalam ke bumi. Berarti Sukabumi dan Balikpapan. Minus segala hal. Mati segala hal dalam hidup kita. Bagi yang merit. Apa impian tertinggi kita? Anak sarjana, bisa sekolah, bisa bayar kontrakan tiap bulan, bisa nabung, bisa bayar asuransi. Makanya hidup kita terus membayar. Yang kita nggak pernah terima. Rancangan Tuhan bagi kita yang menikah tidak seperti itu, jauh lebih tinggi, amin. Bagi pria ilahi wanita Allah, apa rancangan Tuhan terbesar bagi kita? Udah bingung, nggak ada lagi, karena tubuh sudah renta. Padahal kita sebut pria ilahi, wanitanya Allah. Prianya ilahi itu makin dekat ke Allah. Itu jauh lebih tinggi dari eksosper. Jauh lebih tinggi dari langitnya alam semesta, karena itu surga. Itu yang tertinggi. Yang penting anakku nggak berantem, cucuku nggak berantem. Kalau mereka biarin aja lah berantem, namanya juga di dunia masih berantem kok. Apa rancangan Tuhan dan jalan Tuhan yang begitu tinggi buat kita? Kalau 2022 kita nggak sampai ke sana, kapan lagi sampai? Orang tua kami, ada orang tua, aku kalau mati nanti, aku mau impiannya cuma satu, aku mau dikubur di Bonapasogit, kampung halaman. Padahal di kampungnya pun udah nggak ada rumahnya, nggak ada halamannya. Dia pun udah diusir dari sana sebenarnya. Itu aja impiannya. Baru nanti ada orang tua yang bilang, nanti kalau aku dikubur adat. Maaf kata, kami menghormati orang tua. Tapi kalau udah mati nanti kami apain pun nggak ada yang tahu lagi. Apa impian kita? Lebih tinggi? Apa yang lebih tinggi 2022? Tahun ini adalah tahun yang kita akan mencapai hal-hal yang tidak kita bisa capai dalam hidup karena Tuhan. Amin. Semangat. Ini baru openingnya, poin saya cuma 3. Kalau 1 poin 20 menit ya 60 menit lagi. Yesaya 14 ayat 24. Tuhan semesta alam telah bersumpah. Kita Kristen tidak dibolehkan Tuhan bersumpah. Hanya Tuhan yang bersumpah kepada kita. Wow, bukankah ini kasih karunia? Kita cukup taat. Tidak perlu bersumpah kepada Tuhan. Kita cukup berjanji kepada Tuhan dan kita lakukan. Dia bersumpah firman-Nya. Wow. Tuhan itu nggak usah bersumpah ya, dia ngomong aja itu udah pasti terjadi. Dia bersumpah, sesungguhnya seperti yang kumaksud, demikianlah akan terjadi. Dan seperti yang kurancang, demikianlah akan terlaksana. Makanya dikatakan, berfirmanlah Tuhan, jadi bumi jadi. Apa belum cukup bukti? Hari penciptaan, 6 hari. Dan jadi loh, sampai hari ini. Kita bulan lalu kita belajar tentang everlasting ya. Bagaimana
Babel akan hancur, ini udah terjadi kok semua. Karena Tuhan ngomong pasti terjadi. Ditekankan lagi di ayat 27, Tuhan semesta alam yang telah merancang, telah dirancang. Siapakah yang dapat menggagalkannya? Tangannya telah teracung, siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali? Wow. Inilah yang saya percaya waktu saya cari pasangan hidup. Kalau Tuhan udah tunjuk damai, damai berdoa ribuan kali, ambil cawan ini daripadaku. Doaku, kehendakmu yang jadi. Damai bilang, ambil cawan ini. Aku bilang, kehendakmu yang jadi. Dan Tuhan teracung. Habis itu damai bilang, amin. Ya dan amin. Udah sampai hari ini. Terjebak di dalam kasih karunia Tuhan. Diliputi kasihnya John. Gimana luar biasa. Tidak ada yang bisa ditarik kembali. Pertanyaan saya, tahun 2021, kita mengalami ini enggak? Enggak bro, karena saya pun apa yang saya katakan banyak saya tarik juga. Wow. Saya masih ingat loh janjinya Steve ke Carol dan Carol ke Steve. Aku nggak tahu mereka masih ingat enggak. Jangan-jangan udah ditarik kembali. Aku masih ingat loh. Kalian boleh lupa, saya enggak. Bahkan Tuhan boleh melupakan, saya nggak mau melupakan. Kita harus ingat, amin. Poin saya yang pertama, mengapa rancangan Tuhan lebih tinggi? Karena rancangan Tuhan pasti terjadi, amin. Oke, berapa rancangan kita tahun lalu yang terjadi dan tidak terjadi? Kita mulai pikir, kita cari-cari yang terjadi. Kalau rancangan kita setengah mati mencari yang terjadi, kagak terjadi. Kalau rancangan Tuhan, kita cari yang tidak terjadi, tidak ada satu pun yang tidak terjadi. Oke, mau ikut rancangan kita atau rancangan Tuhan? Pasti terjadi, tidak ada yang bisa menggagalkan. Jadi manusia hari ini merasa dirinya hebat, membuat rancangan-rancangan hebat. Apa rancangan manusia yang dianggap hebat hari ini? Pensiun dini seperti Baha. Passive income. Saya tidak bekerja lagi untuk uang, uang bekerja buat saya. Wow. Itu hebat. Itu enggak ada hebatnya. Cukup pandemi selesai semua itu. Cukup besok kita jalan tiba-tiba sakit jantung pasang ring satu. Langsung kita Lord of the Ring. Selesai semua. Asuransi nggak ada yang bisa. Klaim asuransi aja, pas kita klaim asuransi, yang tadinya satu ring, proses klaim nambah lagi satu ring. Apa yang kita? Rancangan Tuhan pasti terjadi. Amin, brother sisters. Pekerjaan terbesar kita bukanlah membuat rancangan, tetapi mencari rancangan Tuhan buat kita. Ini sudah 9 hari kita di Januari 2022. Sudah dapat apa rancangan Tuhan? Sudah mulai dengan rancangan Tuhan atau masih mulai dengan rancangan kita? Saya selalu ditanya orang tentang, kalau orang datang ke saya tentang rencana bisnis, rencana pekerjaan, rencana ini, jawaban saya selalu mulai, apapun proposal kita, berapapun angkanya, berapapun besarnya, proposal pertama selalu ke Tuhan. Amin. Masalah kita hari ini adalah kita pikir rancangan kita yang pasti terjadi, Tuhan hanya mendukung rancangan kita. Enggak mau, dia enggak mau. Dia enggak mau. Saya mau katakan, rancangan Tuhan pasti terjadi. Masalah sesungguhnya adalah ini. Apakah terjadi dalam hidup kita? Itu aja pertanyaannya. Itu aja. Rancangan Tuhan, damai sejahtera, apapun pasti terjadi. Masalah kita adalah terjadi enggak bagi saya. Itu aja isu kita. Dan tidak ada rancangan yang lebih hebat dari itu. Amin. Jadi sebelum kita memulai membuat resolusi, biasanya kan dari resolusi kemudian jadi revolusi, terakhir apa? Resesi. Kan itu biasanya perjalanan hidup kita dari tahun ke tahun. Awal tahun semangat, resolusi. Mulai pertengahan tahun, mulai nggak tercapai 6 bulan, mulai dibuat resolusi. Di akhir tahun tetap resesi. Kenapa? Karena
kita tidak ikut rencana Tuhan. Amin. Amin, brother sisters. Jangan capek bikin rencana, kita nggak pintar, nggak kreatif, nggak nyampe. Ikut aja. Di pernikahan gua apa? Rencanamu Tuhan. Aku ikut. Bagi seorang muda seperti saya, yang terlalu ganteng ini, kadang-kadang kegantengan saya ini, saya bingung Tuhan, antara berkat atau kutukan. Cari rancangan Tuhan. Amin. Ikut aja, pasti terjadi. Kalau hari ini gagal dan gagal lagi sampai lagu kita, gagal dan gagal lagi bait lagunya kita, berarti kita belum mengerti rencana Tuhan. Apapun keadaan kita. Bahkan di pandemi ini apa rancanganmu Tuhan? Pasti ada rancangan Tuhan yang lebih tinggi di pandemi ini. Dulu kita nggak mengerti ibadah online, tapi karena pandemi kita ngerti ibadah online. Jadi jangan katakan tidak ada di Alkitab tentang online. Oh banyak, ribuan ayat di Alkitab. Ya, clear ya. Kita lanjut, kita semangat. Ini baru perjalanan awal. Kalau Januari nggak semangat dengar khotbah, berarti perjalanan kita bukan naik, ini ke bawah itu biasa. Itu tanda-tanda. Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Saya pernah tanya brother begini, kau kenapa sih bro nggak jadi-jadi dapat pacar? Ini bukan Anton ya, saya klarifikasi. Saya nggak mau. Ini bukan Anton, bukan kamu Ton. Kamu udah lewat. Dia bilang begini, pertama saudari itu harus cantik. Kedua, saudari itu harus kaya di mata Tuhan, tapi di mata saya juga. Ini di mata saya ini bikin masalah. Rancanganmu bukan rancanganku, kita harus terima dulu ini. Masalah terbesar manusia hari ini adalah hidup sebagai Kristen, dia percaya dia Kristen, padahal versi dia pikir sama dengan versi Tuhan. Tuhan gak merancang Kristen seperti itu. Bahkan ada hari ini yang mengkhotbahkan berkat, berkat, berkat. Sampai Kristen hari ini percaya berkat sama dengan materi. Kalau kita masih begitu, mungkin kita nggak mengerti apa itu berkat. Kita perlu belajar Alkitab kembali. Kalau berkat adalah materi, Lazarus yang masuk surga itulah orang paling malang di hidup ini. Berarti dia nggak dapat berkat. Ada pengajaran hari ini di gereja, berkat itu identik dengan materi. Jadi pendetanya pun kalau dia materinya berlimpah itu diberkati. Bukan, saya mau kasih tahu. Bukan itu, rancangan Tuhan bukan itu. Rancangan kita sama rancangan Tuhan berbeda. Ini salah satu kejadian. Ini menunjukkan betapa berbedanya rancangan kita dan rancangan Tuhan dalam konteks Yesaya. Yesaya 30 ayat 1 sampai 2. Celakalah anak-anak pemberontak. Demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku. Bapak Ibu, saudara-saudari, hari ini mungkin kita anggap pemberontakan itu adalah ketika kita menghujat Tuhan. Pemberontakan itu adalah ketika kita menyimpang dari iman. Di mata Tuhan, pemberontakan adalah ketika rancangan kita tidak ikut rancangan Tuhan, itu pemberontakan. Saya katakan sekali lagi, kalau kita melakukan, memaksakan, melaksanakan suatu rancangan yang bukan dari Tuhan, itu pemberontakan. Dan kata-kata Tuhan, celakalah. Itu adalah kata-kata kutuk. Tuhan mengutuki, celakalah. Makanya hari ini kita capek hidupnya. Kita rancang bisnis kita, Tuhan gak mau itu. Capek. Saya mau kasih tahu, apa yang paling capek dalam hidup? Bukan menghadapi bencana, bukan menghadapi tantangan di dunia, itu mah biasa karena semua manusia menghadapi itu. Yang paling capek dalam hidup, menguras energi, pikiran dan kita menderita adalah melawan Tuhan, bertentangan dengan Tuhan. Jangan takut kepada manusia yang berkuasa membunuh daging, tapi takutlah kepada Tuhan yang bahkan berkuasa membinasakan daging, bahkan roh.
Hidup kita 2021, kenapa capek? Nggak ada sukacitanya. Mungkin karena kita selalu berseberangan rancangannya dengan Tuhan. Ada yang bilang, iblis merusak rancanganku tahun 2021. Mungkin iblis tidur dalam hidup kita kena pandemi. Kita pikir iblis ngerjain kita, sebenarnya enggak. Karena kita nggak ikut rancangan Tuhan. Iblis itu kan hanya tetangga yang berisik, ngegangguin aja. Supaya dia nggak punya kuasa apa-apa dalam hidup kita. Yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku. Saya mau tanya hari ini, persekutuan apa yang kita punya 2021? Oleh dorongan Roh Kudus? Hari ini di dalam gereja kita, kita kumpul grup, persekutuan kita masih dorongan Roh Kudus atau sudah bergantung dorongan perasaan dan pikiran kita? Sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Hari ini persekutuan kita hanya berdasarkan offline, online. Ada yang hari udah nyaman offline dianggap persekutuan. Ada yang bilang online baru persekutuan. Tidak, apapun keadaannya, persekutuan adalah dorongan Roh Kudus. Roh Kudus mendorong di buku Kisah. Kalau mau apa yang didorong oleh Roh Kudus, bacalah kitab Kisah Para Rasul. Judulnya kurang pas, itulah Kisah Roh Kudus. Mereka dianiaya di Yerusalem, didorong Roh Kudus, pergi ke Yudea, Samaria, ke ujung dunia. Ayat 2, yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku, untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Salah satu yang membuat Yesaya dibunuh, dimasukin ke batang pohon, lalu digergaji, karena dia menentang raja. Jangan berlindung kepada Mesir. Berlindunglah kepada Tuhan. Bangsa itu berlindung kepada Mesir, Firaun. Karena waktu itu Firaun adalah negara yang lebih kuat, tapi baru muncul kekuatan baru waktu itu. Bertahap dari Asyur. Kemudian dari Asyur nanti Babilonia. Tapi dia bilang itu akan habis semua. Perlindungan sesungguhnya Tuhan. 2021 apa perlindungan kita? Kenapa rancangan Tuhan lebih tinggi dari rancangan kita? Karena rancangan Tuhan pasti terbaik. Amin. Rancangan kita selalu ada unsur kecelakaannya. Rancangan Tuhan nanti ditegaskan di Yeremia, damai sejahtera bukan kecelakaan, masa depan penuh harapan. Amin. Rancangan Tuhan pasti terbaik. Pasti terbaik rancangan Tuhan. Rancangan kita nggak bisa menyamai aja pun tidak. Kan tadi tingginya udah tahu ya perbandingannya ya. Menyamai pun tidak. Seperempatnya pun tidak. Karena jauh, artinya sejauh langit dari bumi, artinya apa? Tidak sama. Jangan berpikir sama. Apalagi mirip, tidak. Pasti terbaik. Hari ini. Mau tahun ini, tahun terbaik dalam hidup kita? Selama hidup? Dari tahun-tahun yang udah berlalu, mari mulai dengan rancangan Tuhan. Amin. Pasti terbaik. Setinggi apa kita akan tahun ini? Wah, setinggi rancangan Tuhan yang kita mau ikuti. Pertanyaan saya sama dengan pertanyaan pertama. Rancangan Tuhan udah pasti terbaik. Garansinya, garansi kekekalan. Pertanyaannya, apakah terbaik bagi kita rancangan Tuhan? Atau kita merasa rancangan kita yang terbaik. Itu aja isunya, simple kok. Simple kok. Apa rancangan Tuhan bagi kita tahun ini? Apa yang terbaik? Ambil waktu dan sudah ada di firman-Nya. Kita lanjut, Yesaya 66. Langsung habis kitab Yesaya kita buat. Selesai 66 pasal. Berarti dengan kata lain udah selesai perjanjian lama, perjanjian baru. Ayat 18. Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan mereka. Wow. Kita mau bikin rancangan apapun, Bapak Ibu, Tuhan tahu rancangan kita. Kenapa? Karena pikiran kita dari Tuhan. Pikiran kita cuma segini, pikiran Tuhan segini. Apapun rancangan dia udah tahu. Dan dia tahu itu gagal.
Dan aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa. Dan mereka itu akan datang dan melihat kemuliaanku. Ke pulau-pulau, ayat 19b. Ke pulau-pulau yang jauh yang belum pernah mendengar kabar tentang aku. Dan yang belum pernah melihat kemuliaanku. Supaya mereka memberitakan kemuliaanku di antara bangsa-bangsa. Rancangan Tuhan, puncak dari seluruh rancangan Tuhan. Dia punya rancangan yang terbaik buat kita pribadi, buat keluarga, buat anak-anak kita, buat gereja kita, bahkan buat masa depan bangsa kita. Tapi tujuannya cuma satu, supaya semua orang memuliakan Tuhan. Tuhan hanya tertarik pada rancangan yang memuliakan Dia, itu aja. Judul rancangan yang menarik bagi Tuhan dan dianggap Tuhan terbesar, itu agendanya Tuhan. Kalau itu memuliakan. Pertanyaan saya, kapan kita buat duduk suami istri atau duduk sendiri, apapun itu, membuat dalam rencana kita bagaimana saya memberitakan Injil kepada orang lain? Masuk enggak ini dalam rancangan kita setiap tahun? Bagaimana supaya kemuliaan Tuhan saya bisa bawa kepada orang? Kalau ini tidak masuk dalam rancangan kita, tidak heran amburadul. Karena Matius 28 dikatakan, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Itulah menyatakan, itu kan detik-detik sebelum Yesus naik ke surga. Karena dia datang pertama kali sebagai juru selamat. Sekarang ketika dia naik ke surga, dia sebagai raja. Maka dikatakan, segala kuasa di bumi dan di surga telah diberikan kepadaku. Kita hari ini, kadang-kadang Kristen hanya mengenal Yesus setengah konsep, juru selamat. Padahal setelah dia melakukan penyelamatan, hari ini dia raja. Karena saya rajanya, kuasa sudah ada di tangan saya semua, pergi jadikan semua bangsa murid. Dan dijamin, ini garansinya tadi, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Orang bilang ke saya gini, bisnisku bangkrut bro, kayaknya Tuhan gak menyertai saya. Ya betul, dia gak menyertai kamu. Karena bisnismu tidak membawa kemuliaan bagi bangsa-bangsa. Tuhan hanya tertarik, tapi apapun rancangan kita hari ini, Tuhan bisa ubah. Itu luar biasa kalau itu untuk kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaan kita. Amin. Yang ketiga, dikatakan gini, inilah yang gagal dipahami oleh bangsa Israel. Kita belajar dari bangsa Israel. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku. Kalau saya ditanya dari tahun lalu, ini adalah ayat favorit nomor 1 saya dari seluruh kitab Yesaya. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku. Dengan bahasa sekarang, terlalu receh bagimu hanya untuk menjadi hambaku. Inilah Kristen hari ini, terlalu sedikit, terlalu receh bagi Kristen, datang hanya untuk menerima berkat, datang hanya untuk melayani, hanya menjadi umat Tuhan yang baik. Bukan itu tujuannya. Untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Di kitab Yesaya mereka berpikir gimana dipulihkan sebagai bangsa Israel, bangsa. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Inilah kegagalan Israel sebagai bangsa. Mereka menjadi eksklusif, merasa lebih hebat sendiri dari bangsa lain. Kerjanya hanya menghakimi bangsa lain, merendahkan bangsa lain, dan gak mau bercampur dengan bangsa lain. Padahal tujuan mereka adalah menyatakan inilah bangsanya Tuhan, sampai semua bangsa lain tertarik menjadi bagian dari bangsa mereka. Sama dengan hari ini Kristen, sangat hebat, aku pelayanan ke Tuhan. Pelayanan yang Tuhan mau adalah pelayanan yang membawa jiwa. Kita menyanyi di gereja, itu membawa jiwa kepada Tuhan. Kita ada di sini, di studio hari ini pun membawa jiwa kepada Tuhan. Itu pelayanan. Amanat Agung gak ada dibilang, hanya menikmati berkat, internal, enggak. Rancangan Tuhan lebih tinggi. Kenapa? Karena yang ketiga, rancangan Tuhan pasti terbesar. Enggak kecil rancangannya, enggak receh rancangannya.
membawa keselamatan. Apa kebesaran rancangan Tuhan? Membawa manusia ke surga. Dan ini berlaku bagi semua strata sosial, pencapaian apapun di bumi. Ini rancangan Tuhan. Hari ini, kalau rancangan Tuhan yang terbesar adalah misi, apakah itu masuk dalam rancangan keluarga kita setiap tahun? Tidak heran, kita hari ini tidak merasakan tadi kuasa Tuhan dan penyertaan setiap saat. Amin. Pertanyaan juga sama. Rancangan Tuhan udah pasti terbesar, nggak ada lagi lebih besar dari itu udah mutlak. Tidak perlu dipertanyakan, kita percaya atau tidak percaya, nggak ada urusan. Isu adalah, apakah terbesar bagi kita juga? Atau kita merasa besar? Dalam hal ini saya memuji Anton. Walaupun misi mendapatkan pasangan hidup belum berhasil, misi menyelamatkan dunia tetap, menyelamatkan jiwa tetap jalan. Coba kalau Anton bilang, Tuhan gimana aku mau menyelamatkan jiwa tidak ada di sampingku. Tuhan bilang, aku di sampingmu tidak cukup kah? Berapa banyak hari ini manusia di dunia dan dia mengaku Kristen tapi merasa lonely, sendirian. Tidak ada yang peduli saya selama 2 tahun pandemi. Loh, Roh Kudus di mana? Roh Kudus di dalam loh, bukan di samping. Yesus dan Allah Bapa di kiri kanan, Roh Kudus di dalam, dan kamu bilang kamu sendirian. Pemberontakan kepada Tuhan. Masalah kita lah, kita nggak bisa melihat Tuhan. Kenapa tidak bisa melihat Tuhan? Kenapa? Tanpa kekudusan tidak mungkin melihat Tuhan. Tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Itu isunya. Jadi bukan orang lain di luar diri kita. Rancangan Tuhan, kita mau percaya di awal tahun. Jadi minggu ini kita akan berubah semua rencana kita. Jangan dulu diketok. Semua rancangan undang-undang kita jangan dulu diketok. Kita ikut dulu ini. Sudah di-adjust enggak? Bukan di-adjust, bukan disesuaikan, ikut ini enggak? Kita udah percaya enggak ini dulu, bikin rencana tahun ini. Percaya ini dulu, kalau belum percaya, percayai. Kalau belum percaya, percayai dulu. Percaya enggak kita, rancangan Tuhan jauh lebih tinggi. Pasti terjadi, pasti terbaik, pasti terbesar. Itu dulu. Jangan buat rencana sebelum clear ini. Karena ini kata Tuhan. 3 ayat sebelumnya dari ayat tema kita. Carilah Tuhan selamanya berkenan ditemui. Adalah urgent mencari Tuhan dari sekarang. Kalau enggak, kenapa urgent mencari Tuhan? Kalau kita enggak cari Tuhan dulu, sayang sekali kita berjalan sepanjang tahun, tapi enggak berjalan sama Tuhan. Rusak lagi, balik lagi, resolusi, revolusi, resesi. Berserulah kepadanya selama dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya. Artinya apa? Ini sarkasme loh. Selama kita tahun ini tetap di jalan kita bukan jalan Tuhan, berarti kita orang fasik. Dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Selama kita masih tetap dalam rancangan kita di mata Tuhan, inilah kriminal, kejahatan, tindak kejahatan. Baiklah ia kembali kepada Tuhan. Wow. Tahun 2022 adalah tahun kembali kepada Tuhan dan rancangan yang lebih tinggi. Maka dia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Tinggalkan rancangan kita, ikutlah rancangan Tuhan yang pasti terjadi, yang pasti terbaik, yang pasti terbesar. Amin. Kalau tidak, bagi kita yang masih mau tetap bertahan dengan rancangan kita, saya mau katakan ayat ini. Buatlah rancangan, tetapi akan gagal juga. Ambillah keputusan, tetapi tidak terlaksana juga. Sebab Allah menyertai kami yang mau ikut rancangannya. Pilihan ada pada kita. Kunci rancangan terjadi bukanlah karena hebatnya rancangan kita. Hanya satu kunci rancangan terlaksana, kalau Tuhan menyertai. Kalau enggak, capek.
habis daya, habis dana, habislah segalanya. Amin. Amin. Memang itu terakhirnya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami memuji Engkau. Tidak banyak yang bisa kami bicarakan tentang rancangan-Mu, Tuhan. Dan yang dibutuhkan bukan pembahasan, bukan diskusi, bukan adjustment, tetapi satu keputusan, mempercayai rancangan-Mu. Rancangan yang pasti terjadi, yang pasti terbaik buat kami, pasti terbesar. Bantu kami percaya itu, Tuhan. Berikan kami keyakinan untuk kami menanggalkan rancangan kami selama ini, dan kami ikut rancangan-Mu. Saya berdoa buat seluruh jemaat yang Engkau kasihi ini. Jangan biarkan kami ditipu oleh iblis. Iblis tidak punya rancangan khusus buat kami. Iblis tidak punya kitab yang kami bisa ikuti. Dia hanya mengganggu, membatalkan, menipu kami. Sekali lagi, jaga kami, jemaat-Mu, untuk memulai tahun ini dengan benar. Dan kami akan melihat hal-hal yang lebih tinggi terjadi di seluruh aspek hidup kami. Tuntun kami, Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.